Teman aku yang satu ini tinggi, cantik, berprestasi lagi. Dia pemenang Face of Asia Model Search yang ada di Korea. Dan dia juga adalah Putri Indonesia 2020. Dia adalah Ayu Maulida, yang biasa aku panggil Ayuma. Tapi sebelum nonton obrolan kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Hai Ayu. Halo Kak Panca, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, baik. Baik, ini lagi sendiri di apartemen. Sendiri Eh, Ayusa dan Jihan lagi kemana? masih ingat ya hafal ya namanya Iya ya. dong, ingat dong. Eh, jadi ceritanya kan emang kita harusnya tinggal bertiga. Ya, Cuman sementara karena corona, jadi aktivitas juga off, jadi yang lain pada pulang masing-masing. oh, Karena kan kebetulan Ayu juga aslinya dari Surabaya kan, jadi nggak bisa pulang. Nah si Ayu Bali tuh ada keluarga di sini, jadi dia bisa tinggal di rumah keluarganya gitu. oke Ayu. Diceritain dong nih eh, proses up and down kamu waktu kamu start di dunia modeling sampai ke Putri Indonesia. Ini cerita dari awal banget nih. Dari awal banget, dari kamu mulai start modeling sampai ke Putri Indonesia. Itu kan panjang ya. Yang aku tahu sih panjang. Aku pengen denger ceritanya dari Ayu. Sejam nih nggak apa-apa ya, Kak? Ah, Oke, jadi ceritanya dari kecil itu emang udah cita-cita banget nih. Banyak kan anak kecil cita-citanya ya, pasti pengen awalnya jadi dokter, pengen jadi polisi. Terus kayak aku melihat billboard di depannya Tunjungan Plaza Mall, itu kayak, terus aku staring gitu, terus aku mikir kayak, suatu hari nanti pokoknya aku harus di billboard itu, gitu. Dari kecil tuh kayak umur 5 tahun mungkin aku ingat. Terus tapi aku melihat ke diri aku sendiri, aku tuh tomboy. Dari kecil aku mainnya cuma sama cowok, karena di kampung aku adanya cowok doang, teman-teman yang seusia. Terus habis gitu kayak ngimpi lah apa sih anak kampung gitu ya kan. Bisa jadi model tuh gimana gitu. Mana di Surabaya dulu kan belum seperti sekarang ya eksistensi di dunia entertainment modeling khususnya. Terus berjalannya waktu, tetap tuh yang namanya pengen tuh terniang-niang terus Kak, kayak pengen gimana caranya aku nggak tahu, tapi aku selalu berdoa. Terus sampailah pada saat suatu waktu di rumah itu ganti TV. apa TV? ganti TV, ganti TV. Oh, kan TV. Itu jadi yang flat screen gitu untuk pertama kalinya waktu itu kayaknya SMP. Ya SMP. Terus pasanglah fashion TV yang nggak pernah lihat fashion TV, akhirnya lihat tuh fashion TV tiap malam. Aku waktu kecil tuh insomnia juga nih Kak. Jadi waktu insom tuh selalu ngeliatnya fashion TV sampai tidur. Kayak ngeliat kadang ada sekilas yang scene-nya Indonesia, kadang ada ya fashion week-nya apa gitu. Terus aku ngeliatnya kayak, aku tuh bisa di sana, aku tuh harus bisa, tapi gimana gitu. Karena actually my family itu benar-benar straight Muslim. Semua keluarga aku tuh hijabers, kecuali aku karena aku masih kecil gitu ya. Jadi kayak memang kayak ya udah nggak apa-apa, belum hijab kan terserah kamu gitu. Nggak ngelarang dan juga nggak maksa. Tapi yang pasti aku tahu nggak pernah tuh keluar pakai celana pendek, pakai rok aja nggak pernah, selalu pakai celana. Jadi kayak, mungkin aku harus mulai dari ikutan agensi muslimah gitu. Dulu aku sempat kepikiran gitu, kayak ikut agensi yang muslimah aja kali ya, terus nanti sekolah, dari sekolah modeling, kan pasti ada channel tuh buat ke dunia model langsung ya kan Kak. Tapi terus ternyata Tuhan kasih jalan yang lain. Alhamdulillah waktu itu out of nowhere, aku ternyata ada tawaran pas waktu lagi lari nih, lari di depannya rumah aku tuh kan kayak jalan raya langsung ya Kak. Di situ aku lari karena aku waktu itu juga basket. Lari-lari aja sore ternyata ada yang nawarin agensi model. Terus aku kayak
oh oke, thank you. Dia kayak langsung, wow, kasih aku, kamu bisa di Singapura, kamu bisa di sini 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 gitu. Aku amazed dan kaget, senang of course. Karena out of nowhere banget dia tiba-tiba berhenti dari mobil terus ngomong ke aku gitu. Terus aku cerita ke mama kan langsung takut dong. Enggak, gini kayak gitu. Mama kayak, gimana emang duitnya siapa? Gini siapa yang nemenin nanti apa-apa kamu nanti nakal atau ya mama lah ya. Bisa ya. Terus out of nowhere juga 2 days after ternyata aku setelah pulang dari ISQ dari sekolah, kan waktu itu posisinya kelas 3 SMP. Jadi dari lembaga bimbingan sekolah itu ada ISQ bareng-bareng, terus akhirnya pulang ISQ sama temen, yuk ke Tunjungan Plaza. Aku sendiri yang ngomong tuh, ayo ke Tunjungan Plaza, oke. Tunjungan Plaza, ayo foto booth yuk, kita daftar dulu gitu. Daftar dulu ke foto booth, ternyata di atrium situ, pas waktu di lantai itu, ada lomba modeling. Lomba modeling, I don't know apa namanya waktu itu, dan salah satu pesertanya itu adalah Cindy Erika, model yang ada di Surabaya, dan berasal dari MC model, Mas Edi Zaldi ini. Nah, dari situ karena awal-awal ya, jadi lomba itu kayak satu tim MC model tuh datang, Kak, dan semua ada, dan termasuk Mas Edi. Ternyata waktu aku cuma jalan doang, Mas Edi langsung nge-stop aku, terus bilang, ayo kamu, aku jadiin model, nggak usah bayar, kamu tak ajarin sekolah, gini-gini apa segala macam, pokoknya kamu cuma jadi anakku, aku kepingin punya model, aku sukseskan, kayak gitu, sebagai tulisnya Mas Edi ya. Dan di situ kayak, aku nggak diiming-imingin yang terlalu tinggi, yang jadi kayak mungkin lebih membuka kepercayaan ke mama aku ya kan. Terus ternyata kebetulan, salah satu teman aku, pas waktu aku keluar karate, dia masuk karate, jadi kita cuma kenal for a while, tapi aku tahu dia itu Arab, cewek Arab. Nah, jadi aku kayak, oh ya udah nih, ada cerita nih, alasan ke mama, ma ini lo anaknya Arab aja boleh modeling gitu. Terus akhirnya beberapa minggu depannya sama mama ke tempatnya Mas Edi, terus Mas Edi tuh ngomong dengan wise gitu, seorang bapak gitu ya, Mas Edi tuh saya anggap seperti bapak sendiri. Terus kayak akhirnya Mas Edi ngomong sama mama, dan aku kaget banget mama mengiyakan langsung. Karena kebetulan waktu kita datang di sana pun, emang lagi ada latihan catwalk itu, salah satunya itu banyak banget top model Surabaya ya. Ada Malfafa yang sekarang jadi makeup artist, terus ada Kak Dani Kusumawardani, aku lupa ada nggak waktu itu, tapi Kak Dani itu part of MC, Mas Edi juga yang menemukan. Terus juga ada Wijaya Saputra, si pemain basket itu kan dulu juga sempat modeling, Kak Wijaya, itu di Mas Edi. Dan aku secara anak basket, DBL Surabaya ya kan, ngeliat Wijaya Saputra di situ, aku kayak, gitu. Oke, mama ini trusted place, aku kepingin. Terus mama iya, alhamdulillah sebulan latihan catwalk hampir setiap hari, akhirnya dipercayain fashion show pertama waktu itu, fashion show-nya sekolah desainer di Surabaya Town Square. Tiap hari Rabu itu kan ladies day, jadi itu show pertama aku di sana, Kak. Terus ya dari sanalah akhirnya memulai karir jadi model. Jadi bener-bener kalau diceritainnya tuh panjang banget ya, kayak yang nggak mungkin banget seorang anak kampung yang tomboy nih, terus tahu-tahu pengen jadi model, gimana caranya sih ya kan, kayak emang nggak kepikiran aja, Kak, tahu-tahu ketemu Mas Edi tuh kayak, kalau bukan takdir apa ya namanya ya kan? Ya takdir, itu takdir sih. Jalannya begitu gitu, kayaknya emang udah dijalurin seperti kayak gitu kan, tanpa nggak sengaja lihat billboard tiba-tiba ketemu, terus tiba-tiba ke mana, ke Tunjungan Plaza, ngelihat ada mau bikin foto booth, terus tiba-tiba ada lomba modeling, ada yang nawarin, jadi kayak itu udah jalannya ya kan. Urutannya gitu banget. Terus Kak, beberapa tahun, kayak setahun kemudian deh, aku tuh ikut lomba sebuah klinik ambasador 2013 kan, dan di sana akhirnya alhamdulillah jadi juara satunya yang kategori teenager.
Jadi foto aku emang billboardnya ada di mana-mana seluruh Indonesia, termasuk di titik depannya Tunjungan Plaza yang aku pengenin waktu Jadi itu. dream come true ya. Dream come true banget, bahkan ada yang billboardnya di depan SMA aku. Kayak Tahu eksis sih, banget gitu. aku tahu kalau kamu jadi pemenang remajanya, terus billboard di mana-mana yang tahu. Tapi aku karena nggak bolak-balik Surabaya, jadi nggak perhatiin itu billboardnya ada di Tunjungan. Tapi aku tahu itu ada fotonya kamu di billboard itu, gitu. Jadi kayak ya ampun, ngimpi anak kecil ini ternyata bisa kesampaian juga ya gitu. Kayak rezeki apa sih kok bisa sampai kesampaian, itu akhirnya selalu bersyukurnya di situ. Dan di situ aku percaya kayak semua orang tuh boleh bermimpi dan wajib untuk berani bermimpi, karena kita nggak tahu nasib ke depan kita tuh seperti apa, kita nggak tahu kayak rezeki kita seperti apa, tapi kalau kita berani untuk memimpikan itu, I believe that the universe will come through us. Kayak The Power of Positive Thinking, seperti buku yang selalu aku baca itu, ada yang judulnya The Secret, kebetulan juga, ternyata Zozi menceritakan itu juga di Miss Universe. The Secret itu emang the power of mind, how the way you think, you will reflect it every day, and it will come through gitu. Dan ya amazing banget, makanya di situ aku ingin deliver the message to everyone bahwa siapapun kalian itu, kalian harus berani bermimpi. Banyak banget kan Kak orang-orang sukses itu yang dari orang-orang biasa aja juga bisa jadi kalau mereka tuh mau berjuang gitu dan mau percaya. Waktu itu kamu yang buat remaja itu kamu udah model profesional ya, masih di Surabaya ya? Sudah. Dan itu juga sudah Shobian Kak kayaknya kalau nggak salah. Udah ya, nah itu aku mau tanya juga. Kamu mulai start di Surabaya sebagai model, kemudian menjadi model profesional di Surabaya, terus kamu sampai bisa hijrah ke Jakarta gimana tuh? Oke, jadi pertama aku juga berterima kasih banget. Itu yang namanya aku percaya di dunia entertain itu kita butuh teman ya kan. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita, karena sebenarnya mereka yang mengantarkan kita kepada kesuksesan kita masing-masing. Jadi waktu itu pertama aku kenal dari Rian Tandia. Bukan Rian Tandianya yang mengenalkan aku ke Bian Kak, tapi waktu itu photoshoot sama Rian. Untuk ya kita portofolio gitu kan. Dan secara nggak langsung ternyata Rian akhirnya masuk ke timnya Mami Nicole. Nicole Patricia Nicole fotografer ya. Oke, terus akhirnya dia hijrahlah ke Jakarta. Out of nowhere, aku nggak tahu conversationnya seperti apa. Mungkin di saat itu Mas Adwin dari Win Agency itu menanyakan ke Rian, mungkin ada model-model baru nggak nih dari Surabaya, lihat dong foto-fotonya gitu. Aku nggak tahu gimana ceritanya, ternyata foto itu kalau nggak salah dikirimkan ke Bian untuk casting, untuk anniversary show-nya 30 tahun kalau nggak salah. Terus habis gitu, waktu aku sekolah ke SMA, ternyata ditelepon nih sama Riannya sendiri kalau nggak salah, atau gimana gitu, atau di chat. Terus dibilang bahwa, ayo kamu bisa nggak casting ke Jakarta, Bian, dia minta kamu casting. Terus aku langsung directly ngomong nggak. Karena kayak siapa sih aku casting ke Jakarta gitu kan. Kayak nggak mungkin gitu loh Kak. Terus juga siapa yang nemenin, secara orang tua aku tuh emang dua-duanya kerja. Papa di bank, mama di pemerintahan. Dan semuanya tuh sibuk banget. Dari aku kecil tuh aku mandiri. Jadi kayak aku tahu nggak mungkin ada yang nemenin gitu. Terus karena aku langsung say no, kayak aku takut sendiri, ternyata aku langsung ditelepon tuh sama Kak Malva, si Malva makeup artist ini, langsung dia telepon, Dek, kamu kok nolak sih? Kamu tuh nggak tahu ya Bian itu siapa? Aku dalam hati emang aku nggak tahu Kak, waktu kecil ya Kak. Terus kayak, kamu tuh diajakin casting, kamu tuh harus berangkat, dia bilang gitu. Langsung kayak, udah pokoknya kamu berangkat, sama siapapun kamu berangkat. Oh gitu, ya Kak, nanti aku coba bilang mama. Terus aku bilang, mama gimana nih? Ya udah kamu berangkat sama siapa? Gitu. Ternyata kebetulan ada Kak Indah Yuliastri ya. Oh Indah ya. Itu Kak Indah juga casting, terus ada Diana Lo, ada Cindy, ada juga Fona dari Surabaya, semua ini. Tapi kebetulan yang akhirnya beneran bisa berangkat casting itu Kak Indah sama Fona.
Tapi aku berangkatnya bareng sama Kak Indah, karena Fona sama mamanya kan. Jadi berangkat ada temennya. Tapi dari awal mama udah bilang, yuk ini kamu berangkat nggak apa-apa ya, biaya sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalkan keterima, ternyata teman kamu nggak ada yang keterima gimana? Kamu nanti kalau berangkat pulang pergi pesawat bisa sendiri gitu. Paling nggak kamu ada temennya, ini kamu belajar ya gimana caranya naik pesawat sendiri kayak gitu. Ini apa segala macam. Oke mah tenang aja santai kayak gitu-gitu kan. Aku selalu kayak dari kecil kayak merasa independent girl gitu yang kayak udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya berangkatlah casting, alhamdulillah keterima. Dan betul yang mama sempet takutkan itu adalah ternyata teman aku nggak ada yang keterima waktu itu ya, mungkin belum rezekinya. Dan akhirnya berangkatlah aku show itu sendiri, mau nggak mau. Jadi udah kebiasaan waktu itu kayak 15 tahun mungkin ya, kalau nggak 16, 15 sepertinya. Itu akhirnya pulang pergi Jakarta, show sendiri, naik pesawat gitu. Dan emang yang mengawali itu semua adalah dari Mas Adwin. Aku berterima kasih banget sama ketemu Mas Adwin dan juga Rian Tandia ini yang akhirnya memperkenalkan aku sampai aku dipanggil casting oleh seorang Bian yang aku akhirnya tahu, oh Bian, oh my god, siapa sih yang nggak tahu Bian gitu ya, cuman anak kecil yang nggak tahu. Terus dari situlah awal karir aku, dan kebetulan juga setelah dari ketemu sama casting itu kan ketemulah sama Kak Panca langsung. Kita bertemu pertama kalinya Kak, dan aku langsung kayak awalnya takut-takut gitu. Karena kan kayak pasti siapa sih kalau di dunia entertain yang nggak kenal Kak Panca gitu. Ya udah akhirnya ternyata alhamdulillah nih orangnya baik. Ternyata kalau sudah kenal orangnya biasa-biasa aja. Nggak kenal jadi takutkan. Kalau nggak kenal, aduh Kak takut Kak. Gitu. Jadi setelah itu langsung menjadi model profesional ya, karena kan kamu udah pindah ke Jakarta, udah mulai show di Jakarta. Karena kan memang hitungannya kalau seorang model memang harus banyak show-nya di Jakarta dibandingin di daerahnya masing-masing kan. Karena memang akan bisa kelihatan akan menjadi model profesionalnya memang harus pindah ke Jakarta. Nah, kamu kan nyambung terus tuh jadi model, terus sempat break dulu ya, terus mulai jalan lagi. Habis itu gimana nih? Up and down-nya juga kamu di dunia modeling. Yang tadi kamu cerita, terutama di Jakarta ya, karena kamu pindah di Jakarta kan. Kan pasti ada up and down-nya, terutama di Jakarta kan. Terus dari itu juga proses up and down kamu sampai menuju ke Putri Indonesia, sampai kamu menang Putri Indonesia 2020 itu gimana? Oke, jadi awal mula ternyata aku nggak tahu bahwa kalau bisa sampai show Bian itu bisa sampai seperti itu gitu. Maksudnya waktu pertama kali show aja datang kagetnya kayak, wow ini semua supermodel Kak yang jalan. Siapa sih yang nggak kenal, ada Paula Verhoeven, ada Laura Mulyadi, sisanya modelnya yang top doang, atau kalau nggak gitu bule. Terus aku kayak, aku nih anak kecil nggak apa-apa ya gitu. Waktu itu untung aku ditemenin sama Kak Dara, Darawat Dara. Jadi aku stay di tempat dia, terus dia yang nemenin bareng karena dia juga show. Jadi kayak alhamdulillah aku punya teman gitu di sana. Dan dari show Bian itu benar-benar membuka semua peluang aku untuk dalam mengikuti casting itu akhirnya lebih mendapatkan value gitu ya. Jadi alhamdulillah juga lancar dalam karir. Terus akhirnya ya pulang pergi Surabaya Jakarta. Dengan itu bukan berarti bolos ya di sekolah, tapi izin, pakai surat izin. Dan alhamdulillah sekolah aku tuh benar-benar support, walaupun awalnya mereka doubt of course, tapi dari situ karena aku membuktikan aku nggak pernah tuh yang namanya Kak nggak ikut ulangan atau nggak ngerjain PR, walaupun aku lagi pergi pasti aku yang minta, Bu, minggu depan mungkin tanggal ini saya nggak masuk, saya mau izin. Nah, apa ada kemungkinan ulangan nggak waktu tanggal itu? Oh ya ada, boleh saya ikut susulan, Bu? Iya boleh, tapi nanti soalnya beda ya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan biar nggak curang atau apa. Jadi dari situ kayak guru itu pertama kayak mungkin kaget ya, kok ini anak yang minta sendiri ngejar, nggak yang bolos semaunya sendiri. Terus alhamdulillah juga, bahkan teman-teman aku tuh juga mungkin ada yang sebel, sahabat aku kayak, bahwa aku tuh mungkin dalam setahun dia bilang kayak,
izin itu ada banyak kali, tapi kamu tuh ranking 3, ranking 2 gitu. Kan nggak fair, aku yang masuk setiap hari, aku nggak ranking, dia bilang gitu. Jadi dari situ, alhamdulillah sekolah benar-benar support banget. Jadi apapun ya udah, pokoknya semuanya balance. Dan mama juga, karena melihat itu. Karir apa segala macam, pulang pergi. Tapi ya nggak mungkin dong semua kerjaan diambil kan, Kak. Pasti ambilnya yang mungkin lebih ada beberapa show in a row gitu ya kan, atau kayak Fashion Week, Jakarta Fashion Week tuh pasti dari dulu ikut terus, alhamdulillah. Jadi itu semuanya berlalu sampai pada suatu masa, sebenarnya waktu SMA kelas 3 tuh Kak, aku juga pernah dikirimin email dari agensi bahwa aku ditawarin untuk masuk di Ford Models di New York. Of course itu kayak siapa sih yang nggak mau berangkat ya Kak, itu kayak dream comes true banget, tapi mama sekali lagi nggak bolehin. Jadi perjanjian sama mama adalah akhirnya harus sampai selesai SMA di Surabaya. Oke, selesai SMA, ternyata mau selesai SMA lulus, mama kayak nggak enak tuh hatinya, feelingnya kayak enggak, kamu harus selesai kuliah di Surabaya, dibilang gitu. Terus aku nangis gitu, awalnya kan kayak janjinya gini-gini gitu. Biasa anak sama ibu, tapi terus akhirnya bikin kayak bad gitu sama mama. Ya udah Ma, aku mau kalau misalkan keterima di UNER Surabaya, jurusan apapun, pokoknya UNER. Kalau nggak UNER, aku berarti mending sekolah di Jakarta, aku bilang gitu. Waktu itu sempat rencananya ambil PR di LSPR gitu. Udah sempat cari-cari, udah browsing semua. Tapi ternyata doa ibu ya, lancar gitu Kak. Ternyata aku pun awalnya tuh sempat kepikiran buat mau jelek-jelekin hasil tes. Buat hasil jelekin tes gitu biar nggak keterima. Tapi alhamdulillah banget ya sekarang kalau ngelihat flashback, waktu itu akhirnya aku keterima tuh jalur rapot ternyata, jalur prestasi. Jadi nggak pakai sempet tes mau dijelek-jelekin itu. Langsung keterima. Langsung keterima di gelombang pertama pakai nilai rapot, jalur prestasi, langsung di UNER di jurusan hukum, dan emang hukum itu yang memang pilihan pertama aku, yang emang aku mau. Jadi kayak yuk apalagi yang kamu mau, ini udah doa ibu udah terjadi gitu kan, ya udah deh nurut aja. Jadi tetap pulang pergi sampailah pada satu saat sempat juga berkarir di Singapura tuh Kak, 2 bulan ya. Waktu itu libur semesternya kuliah kan 2 bulan, ya udah deh manfaatin ke sana. Alhamdulillah banget, pengalaman banget untuk merasakan dunia internasional tuh. Kalau di modeling tuh seperti apa sih, nggak hanya kayak di Surabaya atau di Jakarta gitu kan. Terus dari sana aku pulang, ternyata itu kan umur 18 tahun kayaknya, aku ingat 18 ke 19. Hormon aku itu out of nowhere jadi menggemuk. Kak Panca tahu sendiri kan aku betapa kurusnya dulu. Tinggi aku 178 lah waktu itu ya masih. Itu beratnya 50 loh Kak, 50 kilo, 51 kan ketemu Kak Panca. Out of nowhere bisa jadi sampai 65,5. Kaget kan, kayak aku dari dulu mau makan kayak sebanyak apapun tuh nggak pernah bisa gemuk gitu loh. Dan aku emang jadi nggak pernah diet karena emang kurusnya emang asli kurus gitu. Tapi ternyata bisa sampai gemuk, makan sedikit salah. Akhirnya dari menggemuk itu, of course di dunia karir nggak mungkin bisa ya, modeling itu kan it's your body, your look, ya kan Kak. Jadi ya oke, mau nggak mau harus stop dulu yang di Jakarta, yang di Surabaya somehow masih bisa dapat. Karena kan di Surabaya persaingan nggak seberapa besar seperti Jakarta. Dan masih banyak sudah kenal-kenal sama klien, desainer gitu. Jadi tetap ada kerjaan sedikit-sedikit di Surabaya, sambil mungkin aku mengambil hikmahnya dari sana adalah mungkin itu waktu dari Tuhan untuk aku fokus di kuliah. Jadi dari sana mungkin sekitar 2 tahun hampir kan Kak, aku berusaha diet itu nggak ketemu caranya. Kayak aku minum obat sempet, atau nyoba diet A, B, C, D, itu nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya aku stop, nggak olahraga. Justru dulu aku olahraganya olahraga gila kan.
Nah, saking gila olahraga itu, jadinya muscle semua. Jadi caranya adalah jangan nggak olahraga sama sekali, biar massa ototnya itu mungkin kecilan gitu, katanya PT. Jadi ya, oke deh aku stop, terus mengurangi makan, karena dari stop olahraga itu makan juga jadi lebih nggak seberapa bernafsu. Dan ada satu titik sebenarnya lucu, mungkin aku nggak tahu itu juga pasti salah satu yang berpengaruh. Waktu aku sempat umroh, uh, pada tahun berapa gitu, sebelum aku kurus lagi nih Kak, aku waktu itu aku sambil keliling Ka'bah, aku tuh bener-bener berdoa, ya Allah, aku masih pingin jadi putri Indonesia. Ya Allah, aku masih pingin balik lagi karir modeling. Bikinlah aku kurus ya Allah. Sampai berdoa gitu Kak. Nempel Ka'bah tuh aku doanya aku pingin kurus lagi. Jadi di situ aku benar-benar merasakan kayak aku nggak pengen gemuk gini. Padahal waktu itu gemuknya 65 ya standarnya tinggi aku ya Kak. Iya, iya. Tapi itu bukan standar untuk model ya. Ya, bukan standar untuk model. Dan dari sana mungkin akhirnya Allah memberikan jalan adalah aku juga nggak sadar kenapa kok tiba-tiba aku bisa kurus begitu aja. Yeah. Karena mungkin sudah pola makan udah beda udah apa. Di saat aku nggak berusaha sama sekali, saat aku nggak olahraga, nggak bingung makan nahan ini itu, yang penting aku waktu itu nggak makan nasi, tapi lebih banyak ke makan protein. Jadi lauknya lebih double, sayurnya double, that's it, nggak nyemil. Dan aku nggak merasa ada stres apapun untuk melakukan itu, karena sebelumnya kan kayak stres kok nggak kurus-kurus gitu ya. Tapi di saat nggak stres malah bisa kurus gitu. Jadi akhirnya dari sana mulai lagi nih kembali terlihat di dunia modeling dikit-dikit yang di Jakarta. Dan ya banyak banget ya belajarnya, kayak apa sih, dalam dunia karir itu semua itu bisa untuk didapatkan, tapi susah untuk dipertahankan. Itu sih yang aku pelajari. Jadi benar-benar untuk meraihnya bisa, tapi gimana cara mempertahankannya itu kan Kak yang kita harus belajar, bahwa nggak segampang itu. Kalau kamu juga berubah, kalau jadi model mungkin karakternya berubah jadi lebih angkuh atau apa, pasti juga akan berpengaruh di karir. Kalau kamu jadi gemuk ya pasti juga berpengaruh di karir gitu. Jadi yang bagus adalah gimana caranya untuk memaintain itu. Dan dari permodelan itu memang dari kecil kan cita-cita Ayu jadi Putri Indonesia. Dan dari sana sudah nih ada gambaran, pernah ikut 2017. Dan di sana dipercayain untuk menjadi first runner up di Jawa Timur. Jadi kayak akhirnya terstop, dan di sana aku awalnya memang pasti ada rasa down, sedih. Karena di saat itu sudah high ekspektasi banget bakalan bisa dapet gitu, tapi ternyata nggak dapet. Akhirnya di situ aku belajar untuk bersyukur apapun itu, benar-benar percayalah sama timingnya Tuhan, itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan ambil hikmahnya juga, mungkin kalau saat itu aku berangkat ke nasional, bisa jadi aku belum siap secara mental, belum siap secara fisik, secara look, atau apapun itu. Waktu itu kan masih ya 65 itu beratnya. dan juga akhirnya di sana akhirnya belajar untuk menilai lagi apa sih yang kurang dari Ayu, apa yang harus dipersiapkan, apa sih yang sebenarnya dicari seorang putri. Ini putrinya dulu ya, jadi nggak usah lihat dulu Miss Universe, Miss Internasional atau Miss Supranasional, tapi yang paling penting tuh jadi putrinya dulu gitu. Itu yang memang sebenarnya juga tips untuk semua calon-calon kontestan yang mau ikut, bahwa gimana sih caranya untuk jadi putri, itu putri yang dilihat. Gimana sih putri itu mungkin orangnya yang anggun, yang kalem, tapi dia strong, tapi dia punya value, dia punya cerita, dia bisa menyampaikan cerita itu dulu, jangan yang terlalu panjang. Kadang kan kayak Miss Universe, harus yang eksotik atau apa-apa gitu ya, itu terlalu panjang untuk di start untuk dilakukan. Jadi ya dari sana kebetulan juga bersama teman aku, kita sama-sama bangun Senyum Desa untuk menjadi besar, dan itu salah satu akhirnya yang ternyata berpengaruh nih di Putri, di nilai poin, bahwa emang ternyata di tahun aku ini sudah diminta apa vokasi yang mau kamu bawa, dan kebetulan itu sudah ada. Jadi bukan yang aku kaget aku harus bikin gitu. Itu satu. Terus kedua, of course harus turunin berat badan.
karena kan nggak mungkin juga gede ya Kak. Terus Kamu ngobrolnya berkaca-kaca itu matanya. iya nih nggak tahu nih Terus. apa namanya, jadi sampai mana tadi? Jadi putri, oke, yang Jawa Timur. Dan mungkin kalau aku lulus jadi putri Indonesia saat Jawa Timur, berangkat bisa jadi nggak menang. Tapi bisa jadi kalaupun menang, mungkin kuliah aku terbengkalai. Ya kan Kak? Di saat itu masih semester 4 kalau nggak salah. Jadi kayak semua tuh pasti ada hikmahnya. Dan aku benar-benar kayak, oke, bersyukur pokoknya menerima dan melakukannya terbaik. Dan tetap terus belajar. Dan dari situ akhirnya benar-benar oh ya udah timingnya ini benar-benar timingnya Tuhan dan everything benar-benar smooth Kak. Karena aku merasa kayak semua orang aku ada yang mensupport, baik itu keluarga, sahabat, baik itu pageant lovers semua, tim aku itu semuanya mensupport dan benar-benar mulus gitu. Setelah lulus kuliah, waktu itu kan sudah apa sih sidang Januari sebenarnya, tapi akhirnya aku di wisudanya September. Sudah sidang Januari itu udah lulus harusnya. Terus ternyata aku juga mikir apa sih yang mau aku angkat. Orang pasti tahu siapa itu Ayu, maksudnya Ayu as a model. Tapi model yang seperti apa? Karena Ayu juga bukan seorang Paula Verhoeven atau seorang Laura Mulyadi ya kan Kak, yang maksudnya sudah super model gitu. Terus Ayu itu siapa gitu? Model yang seperti apa sih gitu? Kayak aku nggak punya prestasi, justru aku ikut lomba modeling aja nggak pernah gitu kan Kak. Jadi apa yang mau aku angkat? Dari sana aku mikir kayak, oh iya sih aku ingat Libun waktu itu, kan dia juga MC model dan dia juga G Models. Itu kan ikut lomba ke Korea, lomba apa ya itu? Akhirnya aku mulai cari tahu. Waktu aku cari tahu, yaudah deh aku pengen ikut nih, namanya Face of Indonesia. Oke, mau cari tahu kapan ya lombanya lagi. Ternyata seleksinya besok atau besok lusanya. Kayak what a coincidence kan. Apa? Yang di JFW Model Search Surabaya ya. Jadi kayak what a coincidence dong Kak, di saat aku nyari audisinya itu 2 hari lagi atau besoknya, aku lupa. Jadi kayak oke, aku harus prepare. Langsung aku izin ke agensi, terus izin ke orang tua, apa segala macam. Oke, mulus. Ikutlah casting, bertemu dengan Kak Panca lagi. Dan akhirnya ternyata dipercayain untuk menjadi Face of Indonesia. Di sana itu bersyukur banget, karena awalnya pasti tetap ragu ya, karena kan Ayu itu juga hitungannya model lama, juga lama, tapi yang wow banget ya enggak, maksudnya kan. Tapi model baru juga nggak model baru juga gitu loh. Sedangkan banyak banget fresh new model gitu loh yang fresh look banget, yang lebih muda, yang lebih tinggi pun ada di saat itu kan 180. Terus dia ada yang lebih kurus juga, kayak aduh apa sih aku kalau dibanding mereka jadi kayak ngerasa gini ya rasanya, kalau udah tua ya rasanya. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah dapet itu. Oke, dari sana aku percaya bahwa goals aku adalah aku berangkat ke Asia itu untuk pulang bawa prestasi, agar prestasi aku ini sebagai bekal aku, untuk background aku pun juga, untuk pengalaman aku juga sebelum ikut Putri Indonesia. Yang kedua Jadi, kali ya? Yang kedua kalinya untuk mempersiapkan itu. Jadi waktu berangkat itu aku sebelum lomba aku benar-benar cari tahu latar belakangnya Face of Asia ini, mereka Asia Model Festival carinya seperti apa, latar belakang pemenangnya itu siapa, looknya gimana, cara jalannya gimana, stylenya dia selama karantina gimana. Jadi aku benar-benar pelajarin, dan aku juga belajar dari senior aku sebelumnya. Salah satu sahabat aku tuh juga Evani Kak. Dia kan juga berangkat kan di beberapa tahun sebelumnya. Jadi aku benar-benar nanya nih orang-orangnya gimana, chevronnya sukanya apa yang nggak boleh, apa yang harus dilakuin gitu-gitu. Benar-benar aku notes dan aku pikirin banget, dan aku harus sesuai on that rules gitu. Jadi benar-benar aku berangkat itu aku mau menang, walaupun pasti ada doubt kan. Mungkin nggak sih, padahal karena katanya kan yang pasti biasanya menang Cina, Korea, ya kan, atau
mana lagi itu yang pasti Indonesia tuh bukan nggak menang tapi belum pernah yang sampai grand prize winner-nya gitu kan, sedangkan aku nyarinya grand prize winner. Jadi benar-benar dengan kekuatan doa itu lagi, dan aku tuh selalu membayangkan Kak, kalau aku tuh pikirannya adalah selalu aku membayangkan aku menang, aku menang, aku menang, tapi juga tetap di mindsetin di hati kalau nggak menang sudah memberikan yang terbaik gitu. Jadi even waktu kita akhirnya sempat ada pembekalan 4 hari sebelum berangkat ke Korea, itu kan benar-benar kita ada kelas sharing ya Kak, sama Kakak, sama Kak Wita, terus ada juga pembekalan dari Golden Space. Di situ waktu kita meditasi, out of nowhere yang keluar dari pikiran aku adalah benar-benar aku membayangkan, aku tahu baju aku apa waktu final. Aku membayangkan aku pakai itu dengan look yang aku lihat, oh final stage-nya itu seperti ini nih kan. Jadi ada di mindset aku kan. Jadi aku benar-benar membayangkan aku yang berdiri di sana pakai gaun aku, rambut aku maunya dicepol di ekor kuda gitu dengan makeupnya yang aku udah bayangin. Pokoknya look aku tuh benar-benar sudah aku bayangin, benar-benar maunya kayak apa, dan aku pegang piala gitu. Dan aku pegang bunga, itu yang benar-benar keluar. Iya, aku merinding ya dengernya. Jadi benar-benar itu yang ada di pikiran aku dan bikin aku sampai nangis. Kayak itu yang emang aku mau dan harus aku perjuangkan. Dan kebetulan Kak Ai waktu itu pun juga yang keluar saat dia bermeditasi adalah semua anak Indonesia itu katanya shining. Tapi ternyata nggak tahu nih ada sosok satu yang dia di bayangan dia adalah keluar, terus dia itu benar-benar unggul dan strong dan menang. Itu yang di meditasinya Kak Ai keluar di pikirannya. Bersamaan gitu kan Kak, tapi ya kayak aku nggak boleh kepedean juga. Di sini kan maksudnya kita semua punya chance yang sama gitu. Tapi paling nggak yang di benak kita adalah kita mau berjuang gitu. Ya udah akhirnya selama di sana aku benar-benar totalitas apapun, walaupun puasa aku nggak boleh capek, nggak boleh alasan, nggak boleh males, nggak boleh sakit, jangan pernah sampai sakit kalau lomba, nauzubillah min dzalik, kayak karena itu kan pasti menurunkan performa kita ya kan Kak. Terus kita harus all out, kita harus jadi diri sendiri. Aku percaya walaupun dibilang sempet diomongin yang menang itu yuk biasanya yang diem anaknya, yang kita nggak tahu kok dia menang gitu kata Evani. Aku kayak oh gitu ya, berarti aku harus ngerem dong. Secara aku kan orangnya suka ngomong ya Kak, ceria banget gitu. Terus ya udah akhirnya kayak oke, aku tahan, tapi dalam hatiku enggak, bukan berarti harus diem, bukan jadi diri sendiri, tetap aku jadi diri sendiri, dan tapi I know porsinya seperti apa. Jadi pokoknya selama lomba aku jadi diri aku sendiri, walaupun dibayang-bayangin kayak gini kayak gitu. Dan aku tetap menerima segala masukan, termasuk dari Kak Panca juga mengingatkan kalau jalannya terlalu pageant, kurang modeling. Jadi aku berubahin juga gimana caranya. Karena itu kan suatu habit ya Kak, kayak udah karakter, susah kan untuk berubahnya. Jadi itu semuanya aku dengerin, semua apapun masukan, apa yang diingetin ataupun yang diminta, udah aku lakukan. Ternyata ya alhamdulillah banget bisa dipercayai jadi grand prize winner. Sebelumnya itu awalnya aku kaget banget Kak, pas waktu menang. Ini cerita nggak apa-apa ya? Apa? Jadi aku menang, aku nunggu itu udah masuk top 8 ya, kalau nggak top 10. Terus tahu-tahu diumumin, aku inget banget dia karena kan ngomong bahasa Korea, tapi ditranslate dia ngomong kayak, so it's now the time for us to announce the grand prize winner. Nah, ternyata yang diumumin adalah cowok. Di situ langsung hatiku langsung jelek gitu Kak, kayak ya udah nggak apa-apa yuk, nggak apa-apa, udah bersyukur kamu bisa sampai di sini, udah di top 10, sudah mewakili Indonesia, ini sudah bisa menjadi prestasi kamu buat Putri Indonesia. Tetap itu yang aku pikirin adalah Putri Indonesianya. Bahwa ini kamu sudah mewakili Indonesia kok, kamu punya pengalaman internasional lomba, gitu-gitu. Terus ternyata dari kanan panggung, ada lagi yang bawa piala nih, gitu. Kayak, wah ini bawa ada piala lagi, mungkin yang tadi berarti belum grand prize winner ya, aku gitu. Terus kayak, oke, berarti ini sekarang waktunya grand prize winner kali. Oke, terus ternyata yang diumumin adalah Cina. Padahal aku tahu banget emang Cina itu menurut aku adalah pesaing terberat aku. Karena dia kurus, lebih kurus dari aku, tinggi lebih tinggi dari aku, cantik juga, terus
jalannya juga keren gitu. Jadi kayak wah ya udah dah, emang dia worth it dan aku senang yang menang dia karena dia emang layak untuk menang. Itu yang di pikiran aku. Ternyata aku kaget nih, ada lagi datang piala. Aku gini, jadi dari tadi tuh kapan sih grand prize winner-nya? Sambil di panggung tuh aku kayak bergejolak sendiri di pikiran aku. Tahu-tahu diumumin lah Indonesia, kayak, hah jadi dari tadi tuh belum Indonesia. Makanya aku waktu diumumin menang, aku kayak kagetnya minta ampun, karena sebelumnya udah ada pemikiran itu kan. Aku langsung peluk kanan kiri aku, padahal piala tuh udah dateng. Tetap aku peluk kanan kiri aku, karena yang kiri aku kebetulan temen cowok yang dari awal itu juga kita kenal, dan dia juga ikut sholat id bareng waktu itu. Dia kebetulan juga muslim. Yang kanan aku roommate aku, jadi kayak bener-bener emang yang aku kenal deket, jadi makanya peluk-peluk, padahal piala itu Mister Yang itu udah di depan gitu. Ini masih peluk-pelukan ya kemenangan. Terus ya udah akhirnya dikasih pialanya, bersyukur banget bisa menang. Terus aku kira bakalan ada momen aku dapet mic gitu kan ngomong, tapi ternyata enggak. Tapi yang penting aku tetap teriak Indonesia, we did it, walaupun nggak didengar. Tapi di situ aku udah puas dan bahagia banget bisa memenangkan grand prize winner. Jadi waktu pulang benar-benar kayak alhamdulillah goals aku udah tercapai, 1 poin melangkah sebelum Putri Indonesia. Aku punya prestasi yang emang bisa dikatakan, oh Ayu ini model gitu, bukan yang model-model aja gitu, kayak emang punya value yang dibawa apa. Jadi itu yang aku juga jelaskan saat pas waktu deep interview. Jadi kebetulan waktu deep interview si bapaknya Tasya penyanyi itu loh Kak. Pak Triawan Munaf. Pak Tri itu nanya, Ayu gimana ini? Jadi aku juga ceritain bahwa pengalamannya seperti itu, jalan ceritanya. Waktu mau casting aja hujan-hujanan, naik Gojek gitu karena keburu-buru, jadwalnya banyak, kalau naik mobil nggak keburu waktunya, macet segala macam. Jadi semua itu benar-benar terbayarkan saat kita sudah berusaha yang terbaik, apapun hasilnya, kita bersyukur gitu loh Kak, nggak ada rasa penyesalan, regret kayak wah tau gitu harusnya waktu itu aku begini, harusnya begitu. Dan itu sih yang ingin aku sampaikan ke semua orang, bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam ingin mencapai sesuatu. Ya, sampai akhirnya kamu menjadi Putri Indonesia 2020 ya. Itu pun juga dengan pergelatan banyak hal kan Kak, kayak waduh tahun aku nih banyak banget nih yang namanya giga favorit, mega favorit, yang cantik-cantik, semuanya strong banget, semuanya bagus, nggak ada yang dibilang kayak nggak layak gitu. Tapi ya alhamdulillah dipercayain, itu rezekinya Ayu untuk mewakili teman-teman. Jadi menurut Ayu juga kita semua menang karena kita semua layak menang. Tapi ya cuman Ayu diberikan kesempatan aja untuk mewakili Putri Indonesia ini. Capek juga kan? Up and down-nya, ya aku ingat banget waktu kamu mau berangkat ke Jakarta, kita ketemukan di Surabaya ya, waktu model search kan, kamu diinterview sebagai model ikon JFW, finalis gitu, kemudian kamu menang di Face of Indonesia gitu kan. Itu jadi benar-benar inspirasi teman-teman pada waktu itu, khususnya di JFW Model Search di Surabaya dan juga di seluruh Indonesia, yang melihat perjuangannya Ayu sampai akhirnya bisa nembus sebagai Grand Prize of Face of Asia kan, berawal dari Model Search di JFW terus ke Face of Indonesia. Itu kan benar-benar aku ingat kamu mau berangkat ke Jakarta ya, terus kamu bilang, aku walau-walam katanya Ayuma, kan ngomong sama aku kan. Iya, aku bilang harus dilepas, harus dipasrahin. Jadinya lakukan yang terbaik di Jakarta nanti, waktu lagi nasional. The rest, leave it with God, kan. Kamu udah lakukan, kamu pernah ikut yang pertama kali, kedua kali, kamu menang sebagai Putri Indonesia Jawa Timur, kemudian ke Jakarta mengikuti semua proses yang di Jakarta sampai akhirnya kamu menjadi Putri Indonesia 2002. Nah memang terus terang pada waktu itu banyak yang nanya sama aku kan, gimana chance Ayuma, aku nggak pernah ngobrol sama kamu. I know. Aku bilang sama semua orang,
biasanya kalau di latihan hari pertama, aku nggak bisa prediksi siapa kira-kira yang akan menang sebagai Putri Indonesia. Itu biasanya kalau udah terakhir kita ada dress rehearsal, terus kita mulai latihan-latihan Q&A, blocking, ini segala kita udah baru bisa kita mulai ada prediksi gitu. Siapakah kira-kira Putri Indonesia 2020 yang kemarin itu. Tapi itu hanya aku pribadi ya, aku nggak bukan dari sisi dari YPI atau dari sisi ini. Cuma kita kayak ngobrol-ngobrol sama produser. Saya nanya dari awal sih terus terang aku udah maksudnya ada yang nanya itu gimana chance Ayuma karena kan kamu di modeling kan yang sering banget ketemu sama aku kan. Terus aku bilang don't worry, she will make it. At least pokoknya ke top 3. Itu omongan aku ya. Tapi itu aku cuma ngomong sama yang deket banget, nggak semua orang yang tahu. And aku nggak pakai nanya-nanya lagi ngomong, pas lagi malamnya pengumuman, nama kamu itu sebelum diumumin sudah datang di meja kita, dan benar kamu ada di top 3 itu. Which is, my dream come true, omongan aku bilang, ini dia masuk ke top 3. Kalau udah masuk top 3 itu udah goal yang paling tinggi ya. Karena top 3 itu akan menjadi Miss Universe Indonesia, Miss Internasional Indonesia, dan Miss Supranasional Indonesia itu kan udah paling tinggi gitu. Jadi nanti itu kita lihat, ini semua tergantung dari mereka masing-masing, gimana performnya waktu malam finalnya untuk bisa jadi Putri Indonesia. Ternyata kamu yang terpilih menjadi Putri Indonesia. So congratulations. Thank you. Banget. Terus apa ya motivasinya Ayu nih, sampai kamu mau ikut dan punya tekad sampai ikut 2 kali nih. Di model, pernah kan kamu start awalnya, terus terbilang sukses, kemudian kamu stop, vakum, terus kamu berusaha lagi untuk mengikuti yang kedua kalinya karena ada punya misi yang kamu cerita tadi. Begitu juga di Putri Indonesia, kamu pernah dipercaya sebagai first runner up Putri Indonesia Jawa Timur pada tahun 2017. Terus akhirnya, sekarang aku mau ikut lagi nih, yang tahun ini nih, Putri Indonesia 2020 nih, aku benar-benar kagum sih sama kamu ya, maksudnya ini punya tekad yang bulat, udah 2 kali, pokoknya gue mau coba sampai akhirnya kamu menjadi Putri Indonesia 2020-nya nih. Apa yang motivasi kamu sampai punya kamu tekad seperti kayak gitu nih? Ini bisa buat inspirasi ya buat teman-teman atau generasi muda berikutnya nih. Kalau dari Ayu pribadi itu simple sebenarnya Kak, kayak itu passion aku, jadi aku lakukan dengan sepenuh hati. Jadi menurut aku kepada siapapun, kalau memang merasa itu sudah passion kamu, do it. Even people say no. Even awalnya pun orang tua aku melawan. Tapi bukan berarti kita melawan balik, tapi kita buktikan bahwa kita bisa melakukan itu selama kita benar-benar all out. Dan all out itu pasti akan kita lakukan kalau itu benar-benar passion kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah emang udah cita-cita aku kepingin banggain orang tua aku, kayak I want this family itu dikenal gitu loh, bahwa ya dari kita yang keluarga biasa aja, aku bisa banggain orang tua aku gitu. Jadi benar-benar motivasi aku adalah gimana caranya aku bisa membanggakan mama papa, keluarga aku gitu kan. Dan juga emang sudah panggilan hatinya lagi, balik lagi dari kecil ngelihat TV, pingin banget jadi Putri Indonesia. Emang pingin banget nih, apalagi lihat Miss Universe. Dari dulu Indonesia belum pernah dapet. Kayak siapa sih yang jadinya nggak kepingin kan, apalagi seorang cewek gitu. Pasti emang ingin jadi Miss Universe. Jadi ya semoga sekarang tinggal 1 langkah terakhir menuju Miss Universe ini. Preparationnya semoga bisa menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Kembali lagi adalah Ayu percaya pasti Ayu akan berusaha yang terbaik, tapi aku juga percaya bahwa semua itu kembali ke takdir. Kayak yang sebenarnya pernah Ayu sampaikan juga bahwa kita sebelum lahir, di saat kita udah ditiupkan nyawanya di dalam kandungan itu sudah ditakdirkan. Takdir kamu, rezeki kamu, mati, hidup, senang, susahnya, itu semua sudah. Jadi tinggal bagaimana kita berusaha yang terbaik untuk menjemput takdir kita itu. Jadi mau berusaha semati-matian pun atau gimana caranya, tapi kalau nggak waktunya ya nggak akan waktunya. Tapi segimana caranya kita nggak berusaha, kalau emang udah takdirnya, ya takdirnya gitu. Jadi yang penting kita
tetap harus usaha maksimal agar kita puas, nggak menyesal, dan tetap mau melakukan yang terbaik. Itu sih, Kak. Oke, aduh. Nanti kamu udah terpilih sebagai Putri Indonesia 2020 nih ya. Setelah kamu terpilih, yang pada malam itu kita malam finalnya kamu terpilih sebagai Putri Indonesia 2020. Setelah itu apa yang kamu kerjakan? Setelah itu mendampingin Zozi. Ya. Karena Zozi di sini masih ada mungkin sekitar 5-6 hari di Indonesia. Jadi kita ke media, kita ke mana-mana, kayak mengenalkan Jakarta juga ke Zozi gitu. Tapi karena adanya corona ini jadi kayak lumayan di stop gitu, ada beberapa event. Akhirnya kayak ya sudah, yang penting bisa kita maksimalin, Zozi bisa balik lancar ke negaranya. Terus berawal dengan akhirnya corona ini. Karena akhirnya dengan corona ini benar-benar kita stop, kita nggak bisa mau photoshoot, nggak berani ya kan, kalau apa-apa, karena kan kita sebagai contoh ke masyarakat juga, nggak mungkin kita malah tahu-tahu ada photoshoot baru atau apa segala macam. Untungnya di awal dari Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu tuh benar-benar sudah prepare, jadi setelah menang crowning, itu benar-benar aku less sleep banget, mungkin cuma 2 jam, karena kan pasti hektik ya, ketemu keluarga yang mana besoknya lagi udah pulang gitu, terus ketemu sahabat-sahabat yang datang juga. Akhirnya benar-benar spend waktu sama mereka, besok paginya photoshoot. Dan untungnya itu adalah kita benar-benar ada momen photoshoot bersama Miss Queen pemenang dari ajang kita masing-masing. Jadi yang Miss Supra foto dengan Putri Pariwisata, si Ayu juga dengan Miss Internasional, si Ayu Ma juga dengan Zozi gitu. Jadi kita sempat memiliki waktu untuk photoshoot sebelum akhirnya corona ini benar-benar sampai sekarang di titik PSBB yang benar-benar nggak boleh kemana-mana. Ya kan akhirnya nih pemerintah mengumumkan nih, pokoknya sekarang di rumah aja pada waktu pertama kan. Kemudian ada PSBB itu. Nah ini tugas-tugas kamu sebagai Putri Indonesia tahun ini ya 2020 tuh gimana jadi? Akhirnya ya terundur, mau nggak mau ya. Jadi kayak sudah ada beberapa wacana sebenarnya kemarin tuh, dan ada salah satu wacana yang benar-benar bikin Ayu seneng, karena itu mengangkat Senyum Desa. Tapi ya semoga aja itu nanti tercapai, karena nggak tahu lagi kan ini situasinya seperti ini. Dan apa segala macam itu ditahan dulu sampai mungkin bulan Juni. Jadi sekarang acara kegiatannya adalah kita fokus ke diri kita masing-masing, prepare yang bisa kita prepare dari rumah. Jadi contoh kayak seperti ini kan kelas sharing sama Kak Pancaya di Zoom. Tapi dari sebelum-sebelumnya juga ada sharing dengan alumni, baik itu di Zoom, karena kalau Zoom kan kita bisa ngomongin lebih private. Yeah. Terus baik itu juga di live, langsung, untuk juga menemani masyarakat kan di pandemik seperti ini. Dari juga aku juga sempat berusaha kontak ke teman aku yang di India, Miss Universe India, akhirnya kita sempat live bareng. Ya itu semua adalah ya usaha kita untuk juga selain menyiapkan diri kita, juga kita berusaha memberikan sesuatu ke masyarakat. Ada sesuatu yang bisa untuk menghibur mereka gitu. Nah, jadi sekarang benar-benar pakai kelas-kelas dengan alumni dan juga mungkin lebih nge-prepare. Dari prepare yang kayak apa yang nanti mau dibawa ke Miss Universe, apa nanti yang akan dipakai di Miss Universe, desainnya itu sudah mulai dibicarakan dari sekarang. Masukan dari para putri-putri sebelumnya, rata-rata apa aja tuh ngasih masukan buat Ayu? Kalau dari mereka, dia benar-benar menceritakan, pokoknya harus jadi diri sendiri. Itu sih, yang benar-benar aku dapat poinnya dari semua alumni. Yeah. Benar-benar jadi diri sendiri, dan memberikan yang terbaik untuk saat kita nanti mau berangkat. Jadi kita prepare-nya bersusah-susah sekarang, tapi di sana nanti harus enjoy, harus seperti sudah menikmati aja gitu. Tapi tetap jangan lupa kalau itu emang sebuah kompetisi gitu. Dan yang pasti di sana juga harus mempersiapkan apa yang mereka cari. Jadi seperti dari deep interview yang paling penting juga, itu kan kita harus mengumpulkan bio, dan bio itulah yang nanti akan ditanyakan ke kita. Jadi sebenarnya di interview kalau dari garis besar yang aku dapat dari para alumni adalah tentang diri kita sendiri. Nggak yang susah-susah kok, tapi justru kita harus gimana caranya memberikan
cerita tentang diri kita yang bisa menginspirasi untuk Miss Universe itu. Ini kan dalam kondisi yang seperti kayak begini nih ya, Ayu. Ini sampai sekarang pembekalan apa yang udah kamu dapat dari proses yang waktu kemarin terpilih sampai sekarang? Terus gimana caranya? Ini kan kondisi seperti kayak gini ya, yang aku tahu kalau sudah menjadi Putri Indonesia, itu kan pasti banyak kesana kesininya kan. Nanti mau misalkan mau belajar public speaking, mesti ke sana dulu. Nanti mau belajar bahasa Inggris, mesti ke sana. Terus kemudian mau ketemu dengan para orang pemerintahan, pejabat, misalkan untuk mempelajari apa, mesti ke sana. Nah, ini kan nggak bisa nih sekarang kan. Sementara itu pembekalan itu kan harus seorang Putri Indonesia harus dapatkan ya. Nah, itu kamu pembekalannya yang udah dapat nih sampai sekarang apa aja? Terus gimana caranya gitu dalam kondisi seperti kayak gini? Kalau caranya online. Okay. Jadi ya, alhamdulillah di zaman sekarang udah modern. Jadi kita bisa melakukan semuanya online. Jadi baik sebenarnya ya tadi yang kakak mention, kita juga ada kelas public speaking. Okay. Itu pun sudah Ayu dapatkan online bersama Kak Dea. Terus kelas bahasa Inggris pun juga tetap bisa dilakukan karena sebenarnya Wall Street English pun dia juga kelas based on online juga ada. Yeah. Terus dari alumni itu juga. Terus kalau misalkan lebih ke kelas make up, bentar lagi juga itu akan diplanningkan. Bentar lagi akan kelas sama Kak Bubah, itu live, online juga. Terus kalau untuk sehari-hari, jadi lebih ke kayak dari Miss Universe juga pasti ada request kayak untuk para finalis Miss Universe-nya harus do something in her country. Jadi aku ada kayak disuruh bikin video atau apa-apa, itu juga dilakukan. Jadi itu juga salah satu kayak bekal lah ya untuk pelajarin, oh jadi mintanya ini harus dilakuin ini, kayak gitu. Lebih tough ya yang sekarang dalam kondisi seperti kayak gini ya, karena kan semua kan biasanya kan kita interaksi kan, mau bikin langsung di tempatnya, langsung semua kayak online gitu, bener kan? Kamu kalau misalkan latihan catwalk, maksudnya untuk latihan jalan itu juga gimana tuh? Kan harus... jujur belum ada. Belum ada ya? Oh, belum ada. Jadi tetap Ayu latihan sendiri. Jadi kayak ngelihat nih video yang kayak mereka mungkin ala-ala Venezuela nih, seperti apa yang paling disukain orang-orang kan. Atau gimana cara muter 360 yang kayak mau gimana gitu juga. Jadi kan juga lagi mencari sih nih Kak. Lagi mencari ide yang actionnya itu apa nanti di panggung gitu kan. Itu kan nanti kan harus menjadi ciri khas yang juga itu akan menjadi nilai plus juga. Ini ngomong angan-angan nih ya. Kalau misalkan, ini kapan sih Miss Universe tahun ini? Bulan apa? Belum tahu ya? Karena semenjak Desember ya? Biasanya November akhir udah berangkat. Iya, berangkat. Desember awal sudah final. Tapi ini, semenjak kita kena ini tuh akhirnya negara-negara lain yang masih belum mengadakan Miss Universe dikasih waktu sampai akhir November. Sampai akhir November. Nah, jadi kan bisa jadi Miss Universe-nya menurut aku Januari. Nah, ini dia. Aku mau nanya sama kamu nih. Kalau misalkan nih Miss Universe-nya harusnya kan terjadinya kan 2020 di tahun ini di bulan Desember. Berarti kan termasuknya di 2020. Ternyata mundur misalkan ya ke tahun 2020. Berarti kamu jadi Putri Indonesia 2020 terpanjang dong kayak. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi sebenarnya. Tapi tetap kita punya yang sebelumnya, itu ada Kak Nadine ya, atau Kak siapa gitu. Itu juga 2000, dia lebih dari 12 bulan. Ini, Alia Rohali. Ya, Kak Alia Rohali sama satu lagi ada Kak. Itu lebih dari 12 bulan. Kalau Alia Rohali kan sampai beberapa tahun ya. Tapi yang ini tuh 12 bulan lebih 4 kalau nggak salah. Bisa jadi kita seperti itu. Tinggal mengikuti dari Miss Universe-nya kapan, semua lomba-lomba udah selesai, kita prepare untuk lomba yang akan datang putrinya, baru. Jadi nggak mungkin full 2 years ya. Ya semoga enggak. Tergantung corona ini kan selesai. Iya. Jadi bisa jadi ya. Kesannya Kak Panca deh, coba ceritain kalau Kak Ayu itu gimana dari kecil nih yang masih kecil sampai akhirnya sekarang. Aku selalu bilang ke beberapa orang
seperti kayak kita waktu ngobrol kemarin kan, aku ketemu kamu langsung udah nggak pakai bu bebo lagi. Aku bilang I like this girl to be a model. Yang seperti tadi aku bilang kriterianya tuh benar, dari atas sampai ke bawah. Ya, leher kamu panjang, bahu kamu nggak terlalu lebar tapi pas, kaki kamu panjang, terus kamu tinggi gitu. Jadi emang proporsinya kamu tuh waktu kamu mulai ketemu sama aku sebagai model itu benar. Sama matanya Bian, sama matanya Mas Edi, sama matanya orang-orang yang pertama kali ngeliat sama kamu, itu benar. Jadinya pada waktu itu aku udah langsung kayak 1 second bilang, oke, kamu ikut show-nya aku gitu. Pas sebetulnya waktu itu kalau nggak salah show-nya buat apa ya? Aku lupa deh. Oh, di Dharma Wangsa ya kalau nggak salah buat Rusli Conardi, abis itu ada lagi buat apa deh kalau nggak salah yang aku ingat. Billy Chong juga sempat. Ya, Billy Chong. Billy Chong. Billy Chong itu siapa gitu-gitu ya. Pokoknya banyak itu langsung kamu udah langsung ada di beberapa nama, langsung ke masukin. Jadi kesan pertamanya udah ngeliat kamu memang anaknya cukup kuat ya, kamu cukup strong. Apalagi untuk anak yang pertama kali kamu baru pindah ke Jakarta untuk langsung bisa show di show yang sebegitu spektakuler kayak misalkan sama Bian sama yang lainnya, kamu tuh udah bisa langsung kayak nangkep gitu loh. Ini mau ngapain langsung mau nangkep. Ini mau ngapain gayanya kayak begini, aku kasih tahu. Oke, kamu jalannya kayak gini, kamu langsung bisa. Mungkin pada waktu itu kan gaya kamu jalan kan gayanya Surabaya banget ya Kak. Di Jakarta kan, langsung aku bilang jangan pakai hips, tapi kamu langsung bisa gitu. Aku udah bisa ngelihat, maksudnya kamu kayak jiwa tekad bulatnya tuh ketahuan dari setiap kita lagi rehearsals ya. Terus kemudian sampai akhirnya aku bilang, ayo kamu, aku bilang sama agensinya kamu pada waktu itu kan, aku bilang sama Ayu tolong datang untuk ikut audisi JFV Model Search. Aku bilang ini pokoknya ada sosok satu perempuan dari Surabaya, aku bilang aku mau dia datang ke Jakarta untuk bisa ikut di JFV Model Search. Karena pada waktu itu aku memang udah mulai mencari-cari model-model baru ya. Pada waktu itu kita masih fokusnya ke perempuan, ke model cewek. Jadi kamu adalah salah satu yang diunggulkan oleh kita untuk bisa ikut di Jakarta Fashion Week dari daerah-daerah gitu. Nah, udah mulai dari situ kan, kita sering latihan, sering rehearsals gitu-gitu. Terus aku langsung masuk ke show-nya yang udah lumayan susah-susah loh. Kamu kayak misalkan ikut di Obin, kamu ikut di yang susah-susah semuanya kan. Terus aku bisa lihat kalau memang kamu tekadnya tuh bulat. Aku bisa tahu bahwa kamu tuh otodidak, seperti yang kamu ceritain bahwa kamu lihat billboard ini terus kamu pengen menjadi seperti itu karena aku pun dulu kayak begitu. Jadi, semua dream aku itu come true. Aku mau nari di Suara Mahardika, aku mau jadi model di majalah Gadis, aku mau jadi model jalan di atas catwalk pakai baju desainer, sampai aku pun mau foto aku dulu di iklan ada di billboard terus kejadian. Persis kayak kamu semuanya. Jadinya aku bisa ngelihat kayak perjuangan terus tekad kamu tuh sampai di situ. Cuman maksudnya sampai benar-benar begitu, bukan sampai di situ, sampai begitu gitu. Ada sih kekecewaan banget sama kamu pada waktu kamu casting di JFV Model Search yang kedua. Waktu gemuk tuh Kak. Yang gemuk. Itu aku bener-bener kayak, aduh Ayuma kok gemuk gitu. Terus aku sempat bilang kan sama kamu, nggak bisa Ayuma, kalau kamu nggak mau kurus, kamu nggak bisa ikut. Karena ya di JFV kita benar-benar strict. Kita harus bikin aturan itu karena JFV kan memang Fashion Week yang benar-benar diandalkan ya di Indonesia. Ya, di Asia untuk ya. Karena banyak sekali desainer luar negeri yang ikut di Fashion Week itu gitu. Terus gue bilang, aduh ini Ayuma gimana ya kok nggak kurus, udah gitu, aduh kamu harus kurus. Akhirnya kamu nggak bisa kurus, tapi kamu datang lagi yang tahun selanjutnya, aku ingat tahun yang kedua. Tapi aku bilang Ayuma enggak, ini kamu turunnya cuma berapa gitu. Ini nggak cukup untuk segitu. Jadi habis itu mungkin akhirnya kamu benar-benar udah aku mau fokus sekolah, terus dan tiba-tiba itu out of nowhere aku juga kaget tiba-tiba kamu ikut di Model Search yang di Surabaya yang tahun kemarin ya.
gitu kan. Itu aku juga kaget. Nah, di situ aku ngelihat juga bahwa memang kamu punya motivasi yang kuat, terus punya tekad yang bulat seperti kamu ceritain itu, akhirnya kamu bisa sampai jadi Putri Indonesia 2020. Terus selama kita karantina, memang itu kamu kebawa ya, kebawa profesional modelnya selama kamu bekerja sebagai model, waktu kita bekerja sama atau kamu juga bekerja sama dengan yang lainnya, itu benar-benar kebawa. Dan di situ adalah aku udah bisa ngelihat satu poin yang bisa dibilang nih dari side aku ya, di kelas koreografi segala macam, beda sama yang lainnya gitu. Karena kamu punya background model kan, dan aku setelah dengar kamu cerita begini, aku benar-benar happy kamu ngambil jalan untuk kembali lagi ke model, kemudian kamu mau jadi Face of Indonesia, terus kamu akhirnya melanjutkan lagi di Putri Indonesia dan menjadi Putri Indonesia 2020. Itu. Thank you, Kak Panca. Itu jujur kan, Kak, pendapatnya? Ya, jujur banget. Nggak dipaksa kan, Kak? Kita nggak ada pemaksaan kan ini? Nggak ada. Kalau kecewa, benar kamu kecewa kan sama kamu kan, Ayu mah kenapa sih kamu kok gemuk? Karena mungkin pada waktu itu aku orangnya biasa. Kalau udah seneng, bukan aku nggak seneng sama model-model yang lain, tapi kalau aku seneng sama satu model ini, terus udah gitu, kayaknya model ini yang udah menurut aku, aduh nih, pokoknya oke banget deh. Dan kamu kan mulus banget kan, kamu sampai ikut casting di Sebastian, kamu masuk. Kalau kamu casting di sini, aku bilang kamu datang ke sini casting buat Sabto, buat ini, buat itu, semuanya nggak ada yang bilang enggak kan, saya bilang iya. Nah mungkin kali pada waktu itu kekecewaan aku seperti kayak gitu, karena menurut aku pada waktu itu memang bukan aku yang pertama kali ketemu sama Ayu kan, tapi aku udah bisa ngeliat kayaknya udah kamu sukses nih gitu. Ya itu kekecewaannya di situ sih. Tapi semua akhirnya terbayar. Kamu balik lagi ke Model Search JFW, kamu ikut jalan lagi di JFW. Pada waktu itu memang aku ngasih tahu sama kamu, yuk ini di JFW Model Search loh, ini Fashion Week, jangan jalannya ke bawah atau kamu ikut Putri Indonesia kemarin gitu. Ya kan? Dan kamu langsung berubah. Terus kamu mulai berangkat ke sana, yuk inget ya, ini bukan model pageant, ini adalah models gitu. Sampai akhirnya kamu menang menjadi Putri Jawa Timur, terus ke Jakarta. Aku ingat banget kamu ngomong pas lagi latihan, Kak, sekarang berarti made pageant ya? Aku bilang, iya, sekarang pageant, balik lagi. Aku bilang gitu. Oh, yang modelnya gitu. Jadi karakter Jalani Ayu udah aslinya pageant nih, Kak, berarti? Iya, aslinya pageant. Tapi kamu sekarang udah bisa tahu, one day misalkan kamu mau fashion show lagi, desainer, nah itu yang mesti harus aku ingetin juga. Kadang-kadang para model yang pernah menjadi Putri Indonesia kan kebawa tuh, and then dia mau lagi ikut fashion show sebagai model, nah itunya suka kebawa gitu. Itu yang kadang-kadang aku suka ingat kalau misalkan balik lagi ke model harus benar-benar gayanya beda, tapi kalau kamu mewakili sebagai Putri Indonesia harus gayanya beda lagi gitu. Itu mungkin nanti yang mesti Ayu ingat after semuanya udah selesai, Ayu masih mau jalan sebagai model nantinya, itu yang harus Ayu ingat juga, bahwa ada dua perbedaan. Kalau di fashion model gimana cara jalannya, di Putri Indonesia gimana cara jalannya. Nggak tahu bener nggak sih kesan-kesannya ke kamu sebagai seorang Ayu Maulidah? Clear sih, Kak. Tapi kakak awal ketemu aku senang nggak, Kak? Banget. Senang banget. Nggak kelihatan dari mukanya. Kelihatan dari mukanya, personalitinya. Nggak senang. Personality kamu jadi ya. Personalitinya aku senang sama kamu itu orangnya humble, yet bener-bener mau listen gitu. Terus apa aja masukan dari mana aja kamu terima gitu dengan sangat terbuka. Dan kamu tahu bahwa itu adalah akan bisa membangun kamu menjadi seorang model yang very profesional, terus udah gitu menjadi seorang Putri Indonesia yang benar-benar qualified dalam segala hal gitu. Dan itu kelihatan, maksudnya terjadi gitu sama kamu sampai akhirnya kamu masuk ke goal yang ini. Jadi kamu udah benar semua proses itu yang kamu jalanin dengan
masukan dengan melihat ke sana, dengan melihat ke sini, udah menjadi kebiasaan mungkin ya. Selama kamu jadi model kan juga gitu kan. Oh nih mau tahu gayanya kayak gini, ini mesti kayak gini ya. Gimana ya waktu aku misalnya mengarahkan kamu seperti gayanya kayak gini-gini, terus gayanya seperti kayak gitu, gimana ya caranya ya gitu. Dan kamu juga banyak nanya kan dulu. Ini gimana Kak ya? Aku gini gimana ya? Aku gini gimana? Dan aku senang banget. Dan bukan hanya sekedar nanya, kamu nanya, kamu praktekin. Jadinya itu yang benar-benar membawa kamu sampai ke titik ini gitu. Thank you Kak Panca. Ya, sama-sama. Tapi kamu sekarang udah happy ya, maksudnya. Sekarang tinggal adalah challenge kamu nih ya menuju ke Miss Universe ya. Challenge banget untuk benar-benar memberikan yang terbaik itu. Karena ya kita tahu lah Kak, yang sebelumnya kemarin tuh udah berprestasi banget ya, ini, nah itu ya. Itu gitu kan. Ini ya aku mau tanya nih, ini di luar dari ini ya, kita ngobrol ini. Ya. Apa namanya? Yang aku lihat setelah setiap pengumuman Putri Indonesia yang tahun berapa aja, kan aku nggak pernah ada waktu untuk bisa ke stage atau ke backstage yang ketemu ngobrol, nggak pernah ada waktu karena kan aku jauh banget kan posisinya kan. Itu kan kamu langsung disebutkan ini apa sebagai Putri Indonesia 2020-nya. Itu kan pasti ada pro sama kontra tuh ya, selalu kayak begitu ya. Ya. Kamu gimana tuh perasaan kamu? Kalau aku sih menanyakan ini karena udah kenal sama Ayu kan, dari model segala macam. Itu perasaan kamu gimana tuh waktu itu? Kalau perasaan aku, ya gimana ya Kak, campur aduk dong pasti. Tapi kayak ya udah deh, biarin aja. Orang itu mau berpendapat, it's okay. Karena emang kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama kita. Gitu. Yeah. And yang I always believe juga, setiap aku dikasih masukan ini, itu adalah you don't have to worry for something that you cannot control. Yeah. Kayak you cannot control people mindset, how they feel about you gitu kan. Jadi ya sudah, dibiarkan aja. Yang penting bukan berarti kamu tidak mendengarkan itu, tapi yang pasti tidak dimasukkan ke hati. Karena ya pasti kalau dimasukkan ke hati akan menjadi penyakit hati kita sendiri yang rugikan kita. Yang penting ya didengarkan aja. Mereka yang memberikan komen secara positif, baik itu halnya apapun juga, ya pasti didengarkan. Pasti juga akan menjadi bahan pertimbangan lah. Tapi nggak berarti semua omongan orang itu aku lakukan. Karena ya itu lagi kembali ke menjadi seorang Putri Indonesia, menurut aku adalah bagaimana you can stand with your own value, with your own self gitu. Saat banyak orang yang bilang A, B, C, D, si ini bilang A, B, C, D, bahkan semua orang tuh pendapatnya pasti beda-beda. Tapi how the way you can follow your instinct and just be you and be yourself, maksudnya dengan follow what's the value yang emang kamu percaya, ya itu yang kamu lakukan selama itu memang tidak bertentangan dan tidak merugikan orang lain juga, why not gitu. Ya begitu Kak. Kan kemarin kan Fredrik kan udah sampai ke top 10 nih. Iya beban nggak Ayu nih untuk ke sananya? Untuk ke kalau dibilang beban, pastilah, maksudnya semua orang pasti memikirkan bagaimana cara untuk mempertahankan itu. Atau bahkan bisa memberikan lebih, ya kan. Tapi yang pasti ya itu justru menjadi motivasi besar ya untuk Ayu. Kayak dulu motivasinya ingin jadi putri, tapi sekarang jadi putri tuh terus what next, ya kan. Jadi ya sekarang untungnya dapat motivasi yang sangat besar ini dari yang alumni sebelumnya. Jadi ini yang benar-benar harus jadi bisa bekal yang kuat untuk Ayu untuk harus melakukan segala sesuatu tuh 100%. Kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Cara mencapai yang diinginkan itu bagaimana. Jadi nggak boleh puas. Kayak, ya udah, Putri Indonesia sudah selesai gitu. Enggak. Karena kan memang sebenarnya yang dibilang, sempat ini Kak, jadi pikiran buat Ayu bahwa pokoknya apapun yang terjadi, yaitu, kembali lagi, itu yang terbaik. Jadi nggak usah bersedih hati kalau apapun sudah memberikan yang maksimal, pokoknya itu yang maksimal. Karena pasti
tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, dan semua orang sudah punya porsinya masing-masing. Oke deh, kalau gitu. Thank you ya udah ngobrol-ngobrol. Kak Panca. Tadi kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terus juga Amin. inspirasi buat Ayu ke depannya. Amin. Dalam kondisi seperti kayak begini, persiapan, pembekalan segala macam untuk ke Miss Universe bisa Ayu dapetin dengan benar-benar clear gitu, dengan benar-benar siap untuk bisa berangkat ke sana. So good luck, stay safe at home, terus udah gitu always stay healthy, terus jangan lupa belajar jalan terus, ya. Ya. Pageant yang sekarang ya. Bukan model. Sekarang Ayumanya ya. Siap Kak Panca, thank you. Nanti kita ada ketemu ya Kak, latihan. Iya dong. Nanti kapan kalau misalkan bisa dari tim YPI memperbolehkan aku ada kelas misalkan nanti sama Ayuma, sama Jihan, sama Ayusa untuk catwalk, I'm happy to help. Oke, Ayuma, ada yang mau disampaikan nih untuk Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu? Iya, Ayu ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Ayu menjadi Putri Indonesia 2020, yaitu kepada Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu, di mana Ayu sendiri mendapatkan banyak sekali nih Kak privilege-nya, yaitu dari perawatan di Taman Sari Royal Heritage Spa Mustika Ratu, dan juga produk-produk Mustika Ratu itu sendiri yang dari head to toe banget, apapun itu sangat lengkap. Dan kita juga mendapatkan kelas make up dan hairdo dari tim makeup artist Mustika Ratu, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk Ayu preparation sampai menuju ke Miss Universe nanti. Dan juga buat teman-teman, ini bakalan ada 2 giveaway berupa goodie bag produk dari Mustika Ratu untuk kalian semua yang bisa memberikan best comment di YouTube channel Kak Panca kali ini. Nah, jadi buat kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan give the best comment di dalam video ini. Thank you Kak Panca. Thank you ya. Bye. Sukses ya. Thank you. Salam semuanya. Nah, kan udah denger nih, udah lihat obrolan aku bersama dengan Ayu Maulida. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin menjadi seorang putri Indonesia. Jadi dalam Putri Indonesia itu teman-teman harus sudah mempersiapkan selain daripada beauty, brand, dan behavior, masih banyak lagi yang teman-teman harus siapkan. Yang paling utama adalah mental dan fisik juga. Jadinya teman-teman, semoga teman-teman yang ingin mengikuti Putri Indonesia di tahun depan, jadi paling tidak sudah tahu ada masukan-masukan dari Ayu Maulida untuk teman-teman, dan semoga nanti teman-teman akan bisa menjadi Putri Indonesia tahun 2021. Terima kasih ya teman-teman, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.